Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa dalam program terbaru dari Tanya Hadis, yaitu program maraton membaca kitab tafsir yang kita khususkan pada pembacaan surah atau pembacaan tafsir surah Al-Fatihah, yang mana pembacaan ini ditujukan supaya kita benar-benar memahami kandungan-kandungan dan faedah-faedah yang bisa kita dapatkan ketika membaca surah Al-Fatihah. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat yang harus senantiasa kita jaga dan kita mohonkan kepada Allah agar kita diistiqomahkan di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah ketika menjelang kematian atau dalam keadaan berislam, dakhala jannah, maka ia pasti akan masuk surga. Dan istiqomah di atas Islam, menetapi la ilaha illallah selama hidup ini tidaklah tercipta tanpa diiringi seseorang menerapkan atau menegakkan tauhid dalam hidupnya. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du. InsyaAllah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan berusaha untuk membacakan kitab tafsir dispesialkan pada surah Al-Fatihah, yang mana surah ini minimal kita baca sebanyak 17 kali dalam sehari. Tidaklah seorang muslim meninggalkan surah ini kecuali dia pasti akan merugi. Jauhnya seorang yang mengaku Islam dari surah ini, dari kandungan surah ini, dari tafsir surah ini, dari membaca pengertian atau penjelasan para ulama terhadap surah ini, maka menunjukkan kerugiannya sebagai seorang muslim. Bagaimana mungkin dia meninggalkan sesuatu yang mana ia sering berinteraksi dengannya? Kita sering berinteraksi dalam salat kita dan surah Al-Fatihah ini. Kita menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra fiha surat Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang yang tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, yang mana kita pasti akan sering berinteraksi dengannya. Dan yang mengkhawatirkan bagi seorang muslim dan manusiawi sekali, kalau seandainya seorang yang sering berinteraksi dengan sesuatu, maka terkadang hilang sensitivitasnya terhadap sesuatu tersebut. Karena seringnya kita misalnya makan nasi misalnya, karena rasa nasinya hilang. Bayangkan orang yang nggak pernah makan nasi, yang makan nasi cuma sebulan sekali. Ketika dia mendapatkan nasi, maka betapa nikmatnya rasanya dia makan nasi. Maka sebagai seorang muslim sangat merugi sekali seandainya menghadapi surah Al-Fatihah ini kita menghadapi sebagaimana menghadapi hal-hal yang biasa. Kita minum air, perbuatan yang secara otomatis tergerak oleh tubuh kita, atau secara otomatis terucap dalam lisan kita ketika sholat tanpa merenungi bacaan-bacaannya. Ini sungguh seorang yang merugi. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya kitab tafsir para ulama sangatlah banyak. Maka kita akan membacakannya satu demi satu insyaallah taala sejauh yang bisa kita dapatkan kitab-kitabnya. Dan insyaallah kitab yang pertama yang akan kita baca adalah kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang berjuluk Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Jadi tafsir atau istilahnya singkatnya disebut dengan tafsir As-Sa'di. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja membaca tafsirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau kita katakan qala Syekh berikutnya, maka maksudnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Suratul Fatihah summiyat hadhihi surata
hadhihi suratu bil Fatihah. Surah ini disebut dengan surah Al-Fatihah. Li'annahu yaftatihu biha Al-Qur'anul Azim. Karena dengannya atau dengan surah Al-Fatihah ini Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung itu dimulai atau dibuka. Wa tusamma al-mathani. Wa tusamma al-mathani. Disebut juga dengan sab'ul mathani. Sab'ul mathani. Apa maksudnya al-mathani? Maka kata Syekh, li'annaha tuqra'u fi kulli rak'ah. Karena sering-seringnya diulang di setiap rakaat dalam salatnya. Sehari semalam seorang muslim maka minimal dia mengerjakan 17 kali salat atau 17 kali membaca surah Al-Fatihah. Belum misalnya ditambah rawatibnya misalnya 12 atau 14. Maka 17 tambah 12 20 29. Belum misalnya salat duha 2 rakaat 31 kali membaca surah Al-Fatihah. Atau misalnya salat witir 3 rakaat misalnya, maka 32 kali membaca surah Al-Fatihah, atau 34 kali membaca surah Al-Fatihah. Dan seringnya membaca surah Al-Fatihah ini, seringnya Al-Fatihah diulang-ulang dalam sehari semalam. Karena di setiap rakaat diulang, maka disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Walaha asmaun ukhar, dan juga surah Al-Fatihah ini memiliki nama-nama yang lainnya. Misalnya namanya Ruqyah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya sebuah kisah yang cukup panjang, beliau terakhir mengatakan, atadri annaha ruqyah, tidak tahukah engkau bahwasanya Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Nah, makanya disebut oleh para ulama bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah disebut dengan surah ruqyah. Baik. Abtadi'u qira'atul Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Maka dimaksud bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam rangka apa? Dalam rangka aku membaca Al-Qur'an ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau aku memulai Al-Qur'an ini dengan menyebut nama Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahi, yang dimaksud Allah adalah alamun ala Rabbi tabaraka wa taala. Ini merupakan nama milik Allah Azza wa Jalla semata. Al-ma'budi bihaqqin duna siwah. Yang mana Allah sematalah yang berhak untuk diibadati dengan benar. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan ini merupakan nama yang paling khusus, paling spesial milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yusamma bihi ghairuhu subhana. Dan tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk menggunakan nama Allah ini selain Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahmani, ini maksud Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dzir rahmatil 'amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi, yaitu yang memiliki rahmat belas kasih sayang, yang mana kasih sayang tadi mencakup keseluruhan makhluknya. Kemudian Ar-Rahimi, tadi Ar-Rahman dzir rahmah, maka Ar-Rahimi juga sama, dzir rahmah, memiliki kasih sayang, memiliki belas kasihan kepada siapa? Bil mu'minina, hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Jadi Ar-Rahman tadi memiliki sifat belas kasih atau kasih sayang untuk siapa? Untuk untuk seluruh makhluk, baik orang yang beriman maupun orang yang kufur. Wa huma asmani min asma'ihi ta'ala, dan dua-duanya adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang jumlahnya sangat banyak. Yatadammanani isbata sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliku bijalalih, yang mengandung penetapan atas sifat rahmat atau belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepadan dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan atau kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sebuah zat atau sesuatu yang memiliki nama dari sifat yang sama tidak menunjukkan bahwasanya hakikatnya sama. Misalnya manusia dengan kursi sama-sama mempunyai kaki, tapi sifat kaki bagi manusia tentu tidak sama dengan kaki bagi kursi. Begitupun kaki manusia dengan kaki hewan, mata manusia dengan mata hewan. Maka bagaimana mungkin ketika sesama makhluk saja tidak bisa kita bandingkan dan bertingkat-tingkat, maka bagaimana pula ketika kita membandingkan sifat Allah Azza wa Jalla, Rabb semua makhluk. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini artinya ats-tsana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kamal.
yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifatnya ini berada di puncak kemuliaan. Ini kaidah memahami nama dan sifat Allah yang pertama, yaitu dalam kitab Qawaidul Muthla, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kaidah yang pertama, bahwasanya nama-nama Allah itu nama-nama yang mulia, memiliki nama-nama yang mulia, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berada di puncak kemuliaan dari sifat-sifat yang ada. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, dan segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, nikmat yang nampak maupun yang enggak nampak, nikmat yang kita rasakan dengan indrawi kita maupun yang tidak kita rasakan. Misalnya yang kita rasakan, kita bisa memegang benda, kita bisa makan, ini bisa kita rasakan. Namun misalnya detak jantung kita, aliran darah kita nggak bisa kita rasakan, tapi ada efeknya, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat ketenangan. Betapa banyak orang yang hidupnya tidak tenang. Dan ketika kita hidupnya tenang, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-diniyah wa dunyawiyah, baik yang bersifat agama atau ukhrawi maupun duniawi. Misalnya ukhrawi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan kajian ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, masih bisa merasakan makan tadi pagi, masih bisa merasakan makan kemarin malam, dan seterusnya. Betapa banyak saudara kita yang harus menahan lapar di perutnya dalam jangka waktu yang tidak menentu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh nikmat ini, maka Allah layak untuk menyandang pujian terbaiknya. Baik. Wa fi dhimnihi amrun li'ibadihi ay yahmaduh. Nah, juga selain hal tersebut terdapat kandungan yang sangat penting lagi, yaitu perintah kepada setiap makhluk, setiap hamba agar senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki sifat-sifat yang mulia, maka kita sebagai makhluk harus dan wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mustahiqqu lahu wahdah, dan hanya Allah yang memang pantas, enggak ada lain yang pantas. Wa huwa subhanahul munsyi'ul khalq, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan makhluk, al-qa'imu bi umurihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang membantu urusan-urusan makhluk. Urusan kita bisa selesai, kita bisa tenang menghadapi urusan-urusan yang ada, itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amih, yang mengatur keseluruhan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Wali auliyaihi bil imani wal amali shalih, dan kepada setiap hamba-hamba pilihan Allah yang Allah karuniakan kenikmatan berupa iman dan juga amal salih. Ini layak Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pujian dengan sebaik-baik pujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, atau Syekh sebutkan sebelumnya, beliau mengatakan alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Kalau Ar-Rahman, yaitu nikmatnya meluas kepada setiap makhluk, baik yang beriman maupun yang enggak beriman. Ar-Rahimi dikhususkan untuk bil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Wa hum asmani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini nama Allah Subhanahu wa taala jumlahnya tidak terbatas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlahnya. Adapun yang 99 adalah nama-nama yang diajarkan kepada kita melalui Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala, maupun melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ayat berikutnya yaitu Maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian. Wa huwa subhanahu wahdah maliku yaumil qiyamah. Bahwasanya ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah raja atau yang merajai hari kemudian. Kalau di dunia mungkin kita bisa mungkin makhluk, ada orang-orang yang ingkar menyangka kalau ada presiden di sana, ada raja di mana dan lain sebagainya, tapi di hari kemudian tidak ada yang bisa merajai hari kemudian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaumul jazaa'i 'alal a'mal. Ini maksud hari kiamat adalah hari di mana amal-amal seorang hamba akan dibalas. Jadi dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam dan manennya kelak di akhirat.
Wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayah fi kulli rak'atin min shalawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Nah, kalau kita meresapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang merajai hari kemudian, maka ini tentu saja menjadi pengingat bagi setiap muslim, menjadi nasihat tersendiri bagi kita semuanya agar apa? Agar senantiasa mengingat hari akhir. Kalau mengingat hari akhir, konsekuensinya apa? Wahathun lahu 'alal isti'dadi bil 'amali shalih. Nah, efeknya ini, implikasinya adalah memberikan motivasi agar apa? Agar bersemangat di dalam mempersiapkan amal-amal atau mempersiapkan bekal nanti untuk menghadapi hari akhir. Yaitu dengan apa? Dengan amal shalih. Wal kaffi 'anil ma'asi wasayyi'at, dan menahan dia dari perbuatan maksiat dan juga perbuatan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka kata Syekh, inna nakhussuka wahdaka bil ibadah, sungguhnya wahai Allah kami mengkhususkan engkau, hanya engkau saja yang kami beribadah kepadanya. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Konsekuensinya ketika kita membaca ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kita menetapkan bahwasanya kita meminta pertolongan hanya kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara, bahkan urusan remeh sekalipun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam doa istikharah misalnya, dalam doa istikharah ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, dalam doa istikharah terdapat permintaan kepada Allah agar menjadikan sesuatu yang kita inginkan itu menjadi bagian dari takdir atau ketetapan Allah atas diri kita. Itu yang pertama. Jadi berharap bahwasanya sesuatu tersebut yang kita inginkan adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapai sesuatu tersebut. Dan yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menggapai memberikan keberkahan ketika kita berhasil menggapai sesuatu tersebut. Nah, ini dalam setiap perkara tidaklah perkara tersebut tegak atau selesai dari apa yang kita laksanakan kecuali karena setelah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal amru kulluhu biyadik, maka sungguhnya wahai Allah, dengan membaca ayat ini kita sadar bahwasanya segala sesuatu itu ada di tangan-Mu wahai Allah. Beres enggaknya itu Engkau yang menentukan. Engkau yang menentukan. Ini menunjukkan penghambaan seorang hamba, realisasi penghambaan seorang hamba. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Sama sekali enggak ada yang berhak atau enggak ada yang menguasai, enggak ada yang memiliki satu pun dari hal tersebut. Jadi perkara tersebut, seluruh urusan seorang hamba, tidak ada sedikit pun atau satu pun orang yang menguasainya atau yang memilikinya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita bisa sombong dengan harta yang banyak, tapi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, harta tadi nggak ada manfaatnya. Kita punya kekuatan yang besar, tapi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita akan percuma. Kita punya kekuasaan yang kokoh, maka tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya akan hancur berantakan. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa shay'an min anwa'il ibadati kad-du'a'i wal istighatsati wadh-dhabhi wat-tawafi illa lillahi wahdah. Dalam ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya seorang hamba tidak boleh mengalihkan peribadahan atau sesembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempersembahkan semua ibadah tadi kecuali hanya kepada Allah, baik berupa doa. Kalau berdoa berarti harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun istighatsah atau meminta pertolongan, kemudian wadzabahi dan juga berkurban atau menyembelih, wat tawafi dan bertawaf. Maka semua ibadah tadi dan juga ibadah-ibadah yang lainnya wajib untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha shifa'ul qulubi min da'it ta'alluqi bi ghairillah, dan ini menjadi obat bagi hati yang bertaut kepada selain Allah, atau menjadi benteng bagi hati kita agar kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau hati kita nggak bergantung kepada selain Allah, maka kebahagiaan itu akan mudah kita capai. Saya dan mungkin teman-teman semuanya belajar di sini bagaimana agar hati kita ini nggak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang susah. Dan saya bukan orang yang sudah melaksanakan hal tersebut. Saya juga sama, mungkin di antara teman-teman ada yang belum atau masih berusaha untuk mengamalkan hal tersebut, yaitu menghilangkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya maksimal ketergantungan kita kepada Allah, maka akhirnya segala urusan kita menjadi berantakan. Kalau maksimalnya kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah urusan kita akan mudah. Bukankah sering kita merasakan kalau misalnya ada urusan kita begitu ngeyel ke sana, nggak pasrah sama sekali kepada Allah, urusan itu seolah-olah susah sama sekali. Tapi ketika kita abai dengan bagaimana hasilnya, bagaimana yang penting kita sudah berusaha dan kita benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, maka apapun hasilnya kita akan terima. Bayangkan, tiba-tiba urusan tadi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa min amradir riya'i wal 'ujub wal kibriya. Dan ini menghilangkan penyakit dari hati, yaitu penyakit riya, penyakit ujub atau penyakit takabur. Dan semuanya tadi insyaallah akan melebur dengan kesadaran kita untuk menghayati ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Dullana wa arsyidna wa wafiqna ila tariqil mustaqim. Berilah petunjuk kepada kami, berilah hidayah kepada kami, dan berilah kami taufik untuk menetapi jalan yang lurus. Wa tsabbitna 'alaihi hatta nalqakum. Ini yang penting, yaitu berikanlah kami keistiqomahan agar kami bisa beristiqomah di atas jalan tadi sampai kami berjumpa Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Wa wal Islam, dan jalan lurusnya adalah Islam. Alladzi huwa tariqul wadhihu al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannati. Yaitu jalan yang jelas, ada dalil sharih di atasnya yang menyampaikan atau mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana jalan-jalan tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi sekaligus utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamati alaihi. Kalau sudah demikian, maka enggak ada jalan lain untuk mencapai kebahagiaan atau keselamatan kecuali dengan cara menetapi jalan tadi atau istiqomah di atas jalan yang lurus atau Islam. Kemudian Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menjelaskan jalan lurusnya yang mana. Dan katanya jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau benci. Kata Syekh, tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, baik para nabi maupun orang-orang yang jujur keimanannya, asy-syuhada, dan juga orang-orang syuhada, was-salihin, orang-orang salih. Fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Mereka lah yang Allah berikan hidayah di atas Islam dan juga istiqamah di atas Islam. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk pengikut orang-orang yang Engkau benci. Siapa mereka? Alladzina 'araful haqqa wa lam ya'malu bih wa humul yahud. Nah, orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi enggak beramal dengan hal tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah agar jangan jadikan orang-orang seperti ini. Kabura maqtan 'indallah yang taqulu ma la taf'alun. Jadi sungguh besar kemurkaan Allah bagi kalian yang berkata tapi tidak melaksanakan. Wa man kana 'ala syakilatihim. Apakah khusus untuk orang Yahudi? Enggak. Bagi setiap yang sama sifatnya dengan orang Yahudi, yaitu tahu ilmunya tapi enggak beramal dengannya, maka sama masuk ke dalam siratal ladzina ghairil maghdubi, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waddallin, dan ya Allah, jadikanlah jangan jadikan kami berada di atas atau mengikuti orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Wa humul ladzi lam yahtadu fadallu tariq,
yang mereka yang nggak cari kebenaran, nggak cari hidayah, nggak cari ilmu, maka mereka tersesat. Wahumun Nasara, dan inilah orang-orang Nasrani. Yang mana orang-orang Nasrani ini mereka nggak tahu ilmunya tapi tetap beramal. Nah, mereka nggak ada hujah tapi tetap beramal. Nah, kalau yang Yahudi tadi mereka punya hujah tapi nggak beramal. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan orang-orang yang mengikuti, dan janganlah jadikan kami termasuk di antara orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang Nasrani. Wa fi hadha ad-du'a shifaa'un liqalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wad dhalal. Nah, di dalam doa ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menjadi penyembuh atau obat bagi hati setiap orang Islam dari penyakit-penyakit pengingkaran, penyakit kebodohan, dan juga penyakit kesesatan. Wa dalalatun ala anna a'zama ni'matin 'alal itlaq hiya ni'matul Islam. Ini menjadi dalil petunjuk bahwasanya nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat Islam. Enggak ada lagi nikmat yang lain yang lebih agung daripada nikmat Islam. Taib. Ini terbukti di zaman ini. Banyaknya pengingkar agama, banyaknya orang yang melecehkan Islam. Ini menunjukkan Islam ini menjadi nikmat yang paling agung bagi pemeluknya. Ketika ada orang yang melecehkan Islam, memang kita marah, betul, marah. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan nikmat berupa nikmat Islam. Bayangkan kalau sudah dicabut, ya, kejadiannya atau kenyataannya apa yang kita lihat adalah sebagaimana keadaan orang-orang yang kita tahu mencela Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bis siratil mustaqim. Maka dengan demikian orang yang tahu akan kebenaran, tahu ilmunya, lalu paling mencontoh hak atau kebenaran tersebut, maka ia lebih layak menyandang gelar siratal mustaqim, yaitu orang yang berada di atas jalan yang lurus. Walau raiba anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum aulan nasi bidzalika ba'dal anbiya'i alaihi wassalam. Maka kita nggak sangsi sama sekali, nggak ragu sama sekali bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka semuanya, adalah orang-orang yang di antara sederetan orang yang berhak menyandang bahwasanya mereka berada di atas jalan kebenaran setelah para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Fadallatil ayatu ala fadlihim. Ayat ini sekaligus menjadi apa? Sekali menjadi dalil bahwasanya keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimi manzilatihim, dan agungnya kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa yustahabbu lil qari'i ay yaqula fi sholati ba'da qira'ati Fatihati, dan disunahkan bagi seorang yang membaca surah Al-Fatihah dalam salatnya, maka disunahkan membaca amin, yang artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah apa? Kabulkanlah doaku tadi, yaitu berikan petunjuk kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat dan bukan jalan orang yang kau benci dan bukan jalan orang yang tersesat. Walaysat ayah min suratil Fatihah bittifaqil ulama, dan amin, dan kesepakatan para ulama, konsensus para ulama bahwasanya amin bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Walihada atau surah Al-Fatihah. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil mushaf. Oleh karena di mushaf kita enggak temukan ada tulisan amin. Kenapa? Karena enggak masuk bagian dalam surah Al-Fatihah. Demikian pembacaan kitab tafsir pertama dari maraton baca kitab tafsir yang akan kita laksanakan dalam beberapa pekan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan mematikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.